Halo pemirsa Badi TV, jumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan bahas lanjutan dari artikel yang ditulis oleh saudara Willy Sart dengan topik orang Papua sedang mati misterius. Sebelum saya bahas lebih jauh, saya jelaskan definisi daripada kematian dan misterius yang dimaksudkan oleh saudara Willy Sart dalam artikelnya pada poin ketiga. Kematian adalah berhenti hidup atau tidak bernyawa atau meninggal dunia. Sedangkan misterius adalah sesuatu hal yang belum tahu pasti. Jadi kematian misterius adalah berhentinya hidup atau meninggal dunia yang belum tahu pasti penyebabnya dan pelakunya. Kematian misterius itu tidak banyak terjadi pada orang yang biasa-biasa saja, tapi kematian misterius itu kebanyakan terjadi pada pemimpin atau figur yang diidolakan oleh rakyat. Menurut Willy Sart, kebanyakan orang Papua mati misterius adalah pemimpin Papua, public figure baik di kalangan birokrat maupun di kalangan politisi. Kematian pemimpin Papua dan politisi Papua yang dimaksud oleh saudara Willy Sart yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Tuan Teis Hio Eluai, Ketua Presidium Dewan Papua, meninggal dunia pada tanggal 10 November 2001. Penyebab kematian dan pelakunya masih misterius. Yang kedua, Arnold Ap, seorang budayawan dan musisi Papua, ditemukan mati misterius pada tanggal 26 April 1984 di Jayapura, Papua. Yang ketiga, Joab Salosa, Gubernur Papua periode 2000 sampai 2005, meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2005 tanpa penyebab yang jelas. Yang keempat, Hans Wospakrik, seorang fisikawan Indonesia asal Papua, meninggal dunia 11 Januari 2005 tanpa penyebab yang jelas di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta. Yang kelima, Agus Alua, penulis buku Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan dan prakarsa Kongres Papua tahun 2000, meninggal dunia pada tanggal 9 April 2011 di Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura, dan keluarganya masih pertanyakan status kematiannya karena dinilai mati tidak wajar. Jadi pemimpin Papua yang mati misterius itu menurut Willy Sart itu pukulan telat dan tinggalkan duka yang panjang. Tidak semata-mata kehilangan fisiknya, tapi kehilangan ide, kehilangan gagasan, kehilangan semangat, dan kehilangan visinya. Banyak pemimpin Papua yang mati tidak wajar dan banyak pemimpin Papua yang mati dengan wajar-wajar. Kata Willy Sart dalam artikel, itu sudah biasa bagi orang Papua. Karena itu selalu berlumuran darah dan air mata setiap saat. Oleh karena itu solusi menurut saya yang pertama, pemimpin Papua di birokrat maupun di politisi harus hati-hati dalam segala aktivitasnya, hati-hati terjerat dalam perangkap yang dipasang oleh manusia yang hati dan pikirannya diracuni oleh iblis. Yang kedua, rakyat Papua harus lindungi pemimpin Papua. Jangan menjadi Judas Iskariot yang menjual Yesus hanya karena perutnya. Yang ketiga, rakyat Papua jangan terlena dan tak berdaya dengan realitas yang terjadi. Rakyat Papua harus bangkit, berjuang untuk merebut hidup yang hakiki di atas tanahnya sendiri. Yang keempat, rakyat Papua jangan terpengaruh dengan tawaran, jangan terhasut dengan rayuan. Rakyat Papua tetap berdiri teguh dan menentang realitas buruk yang mengancam hidupnya. Yang kelima, rakyat Papua doakan pemimpinnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk berjuang, supaya Tuhan berikan kekuatan, hikmat, pengetahuan untuk melawan sistem yang menindas. Jadi mati
dan hidup manusia memang ada di tangan Tuhan, tapi mati dengan cara yang tidak wajar, maka itu patut dipersoalkan. Karena itu tindakan biadab yang dilakukan oleh manusia yang haus darah. Oleh karena itu, orang lain tidak bisa hentikan hidup orang lain, baik secara misterius maupun secara nyata dalam hidup di dunia ini. Untuk pembahasan topik ini saya akhiri sampai di sini. Saya bahas selanjutnya dengan topik orang Papua punya gelar doktor, orang Papua punya gelar magister, orang Papua punya gelar sarjana, tapi di tengah realitas yang sedang terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Papua, salam akal.